Suka mainan bancet. Bancet. Wah, anak sekarang nggak tau bancet nggak lo? Kagak ada bancet. Main bancet di got. Karena gue tuh orangnya bodoh kalau main. Makanya tadi begitu lo tanya, hampir sekarang kan di hampir setiap radio atau media suka gitu kita main game ya, gue yang langsung minta coklat. Ya M&M. Dipisah gitu ya. Warna birunya doang. Ngapain sih gitu? Lu tuh ngapain? Ada masalah apa sama gue gitu kayak. Udah kesini jatuh cinta sama makanan Indonesia yang selalu full bumbu ini apa segala macam. Gue terakhir kesana tuh berapa bulan lalu gitu. Kok gini orang Jerman makan lupa ngangetin apa lupa ngebumbuin apa gimana sih gitu kayak. Jadi sebenarnya life is beautiful. Sesial-sialnya hidup, your life is so beautiful. So beautiful. Tergantung lo mau nengoknya ke arah mana. Mantap banget. Listeners. Hai. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama Nani Subono. Lo rame jadinya. Gak apa-apa, gue huhui sendiri. Yang mana ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar pertanyaan yang disiapkan oleh Tim, teman-teman benar. dari radio ya. Yang pasti tentang throwback, Oke. tentang masa kecilnya Kamelani. Betul. Lu dari tadi nanyain tahun lalu aja gue nggak ingat. Oh iya benar juga ya. Wah ini bahaya Semoga nih. ini inget ya. Oke. Semoga ya. Oke. Ayo pertanyaan pertama Kak Lembayung. Dulu mainan masa kecilnya apa sih? Yalah. Mainan masa kecil. Ayo mainan, Nani Kak. Subono. Apa? Gue itu gak inget. Jadi gue datang dari Jerman ke Indonesia. Ngeliat tuh teman-teman, mulai main kasti. Gue mikir negara apa ini main begini. Begitu udah nyampe Indonesia, gue ingetnya baru era itu ya. Suka mainan bancet. Bancet. Wah, anak sekarang nggak tau bancet nggak lo? Kagak ada bancet. Main bancet di got itu yang Encu. bukan encu. Kayak lu coba browse aja deh. Bancet Itu diapain mainan? Itu mainnya gimana? mainin Cara dia mainnya aja gimana? gitu, mainin dia gitu. Kan udah gitu terus main galasin. Galasin, oke. Kita main juga itu. Terus main sepeda, gue nggak bisa naik sepeda. Sampai sekarang gue nggak bisa naik sepeda. Oh iya. Tapi naik motor bisa. Wow. Udah nggak usah ditanya. Main karet, Main karet. bekel. Gue punya bekel loh sampai sekarang. Serius Oh, Kak? iya. Masih dimainin? Masih. Gue punya bekel. Jadi gara-gara ngeliat di salah satu ya market itu gue lihat. Wah ada bekel nih, gue beli bekel gitu. Bisa gue main bekel. Terus coklat. Coklat bisa, gue curang dan menang terus. Curang ya, tetap ada curang Cara ya. curangnya gimana Kak? Masih inget nggak? Kan itu bijinya kecil-kecil banget. Iya. Kalau gue ngeliat gue masih perlu jalan lebih atau kurang sih gitu. Nyelipin aja. Oh gitu. Oke. Biasanya dilengkap satu tuh, biar Iya, biar tergantung ngambil tergantung kebutuhan lo, Iya. perlu lebih atau ngelengkap satu. Enggak Benar, sih kalau gue main di kayak jumlah bijinya sih, bisa tahan gitu. Oh, satu ditahan Iya. gitu. Biasanya biasanya kan kalau main tuh sore-sore tuh hal yang pasti dimainin pas sore tuh apa biasa dulu? Atau random aja lagi pengen Random mainin aja sih gitu. gue. Random kalau gue mah orangnya random. Kalau enggak ya enggak aja, enggak apa-apa. Tapi Gue kayak gitu dari aja. setiap permainan itu Kamelani mendominasi nggak? Enggak. Enggak. Karena gue tuh orangnya bodoh kalau main. Makanya tadi begitu lo tanya, hampir sekarang kan di hampir setiap radio atau media suka gitu kita main game ya, gue yang langsung gue main game di TV tuh yang udah pertanyaan paling mudah gitu ya. Kalau udah disebut main game, aduh, tolong lah gue udah. Jadi gue kayak seru-serunya aja gitu ya main game. Yang heboh gitu. aja, yang heboh, yang main game gitu seru. ya. Kita nih kan dari semua pesan yang gue dapatkan 1 jam ini adalah wuh. Benar. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan 2. Selanjutnya. Pertanyaan kedua adalah apa makanan yang waktu kecil yang paling disuka dan sampai sekarang masih disuka? Tempe goreng. Iya, goreng tempe sama bubur ketan hitam. Bubur ketan hitam. Dulu tuh nyokap tuh suka maksain makan bubur ketan hitam atau kacang hijau. Gue kacang hijau gue nggak demen. Ketan hitam sampai sekarang. Dan itu kayak menjadi salah satu makanan hari Minggu gue. Karena nyokap tuh selalu nyuruh makan itu hari Minggu, gantian nih Mi. Weekend ini lo makan kacang hijau atau ketan hitam. Jadi sekarang tuh gue hari Minggu kalau gue lagi di Jakarta gue tuh suka nyari tuh tukang bubur ketan hitam gitu-gitu. Iya.
Pakai santan? Pakai. Pakai tetap. Pakai dong. Enak. Kalau tempenya sebatas cuma digoreng, Digoreng atau harus ditepungin mendoan Heeh. gitu. Mau mendoan ke, mau goreng kering ke, gitu gue suka. Itu jadi salah satu ridersnya Kamela nih. Enggak, karena kalau udah namanya backstage, lu gorengnya kan udah lama. Iya benar. Ketan hitam? Enggak juga. Enggak sih. Gue pada dasarnya mungkin gini. The good thing about gue menjadi LO, tapi gue juga menjadi artis. Gue tahu rasanya jadi LO. Iya. Heeh. Jadi kayak gue tahu susahnya menjadi LO. Dan itu memanusiakan gue. Pada saat gue mau ngada-ngada, gue besoknya langsung dikasih Tuhan jadi LO orang paling susah. Aduh. Paling nyebelin gitu. Jadi itu kayak gue jadi pengingat gitu. Bener, Aduh bener. lah Mel, udah jangan aja mumpung deh. Karena kemarin diginin kesel. Iya sih. Iya Gitu. benar-benar. Iya. Bener-bener. Tapi kan ketan hitam nggak yang susah dicari Iya juga kak. sebenarnya. Ngapain? Itu loh. Sebenarnya gini loh, banyak rider orang kan yang gue bukan susah masalah gampangnya, cuma kayak ngapain sih gitu. Iya benar. Ngapain Masih sih? bisa dibeli sendiri gitu ya. Iya gitu, kayak itu gue pernah cerita ada satu artis minta coklat ya M&M Dipisah gitu ya. warna kalau nggak birunya doang. Ngapain sih gitu? Lu tuh ngapain, ada masalah apa sama gue gitu kayak. Kan rasanya sama-sama aja, bukan yang kayak jelly beans yang tiap warna rasanya Iya, beda. betul, betul. Ngapain gue tanya sekarang. Lu Tapi- ada masalah apa sama hidup lo sampai tuh harus nyusahin orang gitu. Tapi bener gak? Jangan nyusahin. Artis kan ada beberapa yang bilang artis minta itu karena melihat kesesungguhan si Iya, EO atau si EO penyelenggara. promotornya, Iya. Gimana menurut Kamela nih? Berarti- sih nggak ada kalau kayak begitu ya. Katanya berarti LO-nya baca ridersnya Betul. dengan benar gitu. Oh ya, itu sih masuk akal ya. Karena bule itu rider adalah bagian dari kontrak. Itu juga gue berlakukan di kontrak gue. Jadi pada saat orang mau kontrak gue nih, either buat nyanyi atau ngisi acara atau apapun, rider adalah bagian dari halaman kontrak. Kebanyakan orang itu kan habis kita kontrak, nih rider gue. Ya. Memang orang suka jadi malas baca, menggampangkan. Kalau itu dimasukkan dalam bagian kontrak, lu mau nggak mau kan baca, karena kan tanda tangan, Iya. gitu. So itu sih buat gue penting ya. Oke. Seperti Lanjut itu. pertanyaan. Tapi aku mau tahu deh. Oke. Kalau Kak Melani lagi mungkin bad mood atau lagi kurang sehat gitu, biasanya ada satu makanan pamungkas nggak sih yang kayak, duh gue maunya itu. Anggur merah. Wow. Anggur warna merah ya. Sekali lagi. Harus yang warna merah. Benar. Putih nggak bisa kak? Aput bisa. Anggur putih Hijau bisa. bisa? Hijau bisa. Bisa. Oh. Api hijau. Api. Tetap gue ngotot nih kayak begini. Ngotot. Anggur ya, anggur buah ya. Buah emang dari buah itu. Iya benar. Ibu Oke, bapak ibu lanjut. saya ngajarin kalau banyak makan buah itu sehat. Benar. Makan buah yang banyak. Lanjut kak, mendingan lanjut deh kalau Pertanyaan katanya. selanjutnya aja ya. Dulu kan pernah di Jerman. Itu boleh ceritain gak sih kapan di sana dan apa kenangan yang paling banget disuka di Jerman? Lupa gue kapan tepatnya, tapi yang gue suka Indonesia. Gue suka Indonesia. Titik. Gue suka Indonesia. Tapi Apa? pas balik lagi ke Jepang, Jerman. Jerman pun nggak ngerasa ada kenangan itu kak. Gue malah udah kesini jatuh cinta sama makanan Indonesia yang selalu full bumbu ini apa segala macam. Gue terakhir kesana tuh berapa bulan lalu gitu. Kok gini nih orang Jerman makan lupa ngangetin apa lupa bumbuin apa gimana sih gitu, kayak lupa ngangetin, lupa bumbuin gitu. Karena I don't know, I like Indonesia. Gue pun ada pilihan, lo mau jadi warga negara mana, Indonesia. Walaupun dengan keadaan yang kayak gini. Iya, Kan makanya banyak. itu yang bikin gue makin ngenes adalah gue cinta banget sama negara. Cinta banget, secinta-cintanya. Cuman ya kok ya begini, oknum. Tapi kan yang salah itu bukan negaranya. Bener. Ada 1-2 oknum yang gue rasa di perusahaan atau dimanapun pasti ada yang kayak kalau nggak ada mereka tuh nggak seru hidup. Oke. Ini jadi bumbu buat seru-seruan aja kali ya. Tantangan gitu. Nih, Apa? seru-seruannya nyusahin Iya ya. benar sih. Apa hal yang bikin Kamela nih pertama kali cinta banget sama Indonesia? Benar. Everything. Gue tanya balik, apa yang nggak bisa dicintai dari Indonesia? Oh, iya. Gue bilang Tuhan itu sombong pada saat nyiptain 2 hal, perempuan, Indonesia. Gue dapet dua-duanya. Iya, sombong banget gue. Makanya Gila, lo tuh kira alasannya kita berlangganan dijajah tuh apa kalau bukan kita punya segala hal kan? benar juga. Iya lagi. Tahun bener- Tapi Gila, benar kita nggak apa kalau kita menurut nggak punya? Kamela nih Indonesia masih dijajah sampai saat ini? Ya oleh bangsa sendiri. Seperti itu. Bangsa luar? Karena Enggak. orang-orangnya sendiri yang akhirnya Iya, membiarkan. oleh bangsa kita sendiri.
oleh pemerintah sendiri ya, sorry ya, oleh pemerintah sendiri, apapun sendiri, bukan oleh bangsa luar lagi. Oke. Kita lanjut ya. Kayaknya ini makin mendalam nih pembicaraan yang masalah ini. Pertanyaan yang salah. Pertanyaan terakhir. Kan katanya pernah tadi ini udah dibilang Iya. ya, udah kan pernah siaran Siaran TV. di V Radio. Masih inget nggak? Momen yang paling deh kayak diinget dulu Kan tuh. Kamela ini punya program sendiri. Betul. Adakah yang akhirnya bintang tamunya kah atau gimana? Enggak, tapi all I remember Hmm. itu jadi ajang curhat. Dan itu kalau lagi siaran interaktifnya tinggi banget. Karena kita tuh benar-benar yang namanya WhatsApp atau SMS atau apapun itu enggak berhenti-berhenti. Karena mereka itu kan kita ajak ngobrol tentang keseharian banget gitu. Bagaimana lo rasanya ngelihat temen yang ngatain lo atau everything about motivation. Jadi justru setelah 2 tahun itu gue yang belajar banyak. Setiap minggunya gue yang belajar banyak dari orang-orang yang curhat. Jadi menurut gue program itu waktu itu adalah bagian dari gue self healing juga sih. Gitu bikin gue tiap abis siaran tuh, mungkin kalau gue siaran lagi sedih atau lagi capek atau lagi marah gitu, lagi kesel sama sesuatu, kelar siaran justru gue yang bersyukur gitu. Karena ada aja dari orang curhat tuh bikin gue ngerasa gila, gue mah gak ada apa-apanya tahu gitu. So thank God ya gue dengar cerita dia gitu. Seperti itu Seru- ya. seru banget. Jadi pembelajaran Benar. justru siaran Betul. di sini ya. Betul. Seru banget. Aku pertanyaan terakhir. Ada nggak Udah sih? 3 kali loh terakhirnya. Masa sih? Iya. Itu tadi di on air kali ya. Oh iya baik. 3 kali mah itu. Apa statement yang mau Kak Melani sampaikan untuk pendengar radio? Mungkin gue agak belok ya, nggak ada hubungan sama single ya. Tapi karena Iya. dulu gue pernah ngomong soal life is beautiful di sini, gue mau balik ke situ. Ini tagline waktu itu. Hidup itu indah. Tergantung lo mau ngeliatnya kemana. Ini. Kalau lo mau ngeliatnya ke yang jauh, semua berhasil. Karena tagline itu gue buat pada saat gue lagi di Sudirman, lagi nyetir sendiri, bensin mau habis, hujan deras. Dan itu kejadian beneran. Gue macet setengah mati sore-sore, gue mau ngerokok. Hujan, mau buka kaca kehujanan, mau pasang AC, bensin mau habis, ya kan? Udah berapa jam gue nengok kanan. Itu kalau nggak salah terkenal kok, ada sekeluarga yang pakai gerobak, bapak ibu dorong yang anaknya satu SD, satu lagi lebih kecil, ya kan tau kan? Itu ada di Sudirman, satu kakinya nggak ada. Oh iya. Pokoknya mereka mau nemenin di situ. Di situ gue merasa, oh nggak, gue nengok kiri dulu, ada mobil, itulah merek yang kayak ada setannya, pintu bisa ketutup buka sendiri gitu kan, gitu. Dan itu tuh ibu-ibu punya kulkas kecil, gue inget banget dia minum AC gitu kan, gue sumpah serapah. Gue nggak mau nengok, gue nengok ke sana. Kelihatlah keluarga itu. Jadi sebenarnya life is beautiful. Sesial-sialnya hidup, your life is so beautiful. So beautiful, tergantung lo mau nengoknya ke arah mana. Mantap banget. Luar biasa. Keren. Terima kasih Kak Melani. Sukses buat lagunya, buat karya-karya selanjutnya, buat apapun yang dilakukan sama Kak Melani, sukses selalu. Amin ya Allah, amin. Kalau gitu kita pamit ya guys. Terima kasih ya, listeners. Bye. Bye. Mantap. Thank you.